Halo teman-teman, selamat pagi. Setelah kemarin saya tunjukkan tips dan trik saya menanam cabai walaupun dalam bentuk dan video yang sederhana, teman-teman. Nah, kali ini saya akan melakukan hal yang sama pada budidaya bawang daun. Nah, oleh karena itu sedikit saya jelaskan terlebih dahulu kalau saya akhir-akhir ini sedang melakukan budidaya tumpang sari antara cabai dan bawang daun, cabai dan kubis, cabai dan kentang. Nah, kali ini saya akan melakukan hal yang sama, teman-teman. Nah, sekarang saya sedang merapihkan dulu nih, supaya lebih enak dipandang. Ini juga sebagai bentuk penanggulangan gulma, teman-teman. Seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Sebagai bentuk penanggulangan gulma fase pengolahan lahan. Bot kernaon, bot? Bot? Junawan? Nya kela kok. Nah, kita ulas sedikit, teman-teman. Tapi sebelum lanjut di video ini saya lanjutkan, seperti biasa saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, seperti saya sekarang ini di seputar pertanian kembali melakukan pengolahan karena lama juga saya tidak mengupdate status pengolahan atau pemeliharaan pada budidaya bawang daun. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan trichoderma, teman-teman. Karena seperti yang saya bilang di awal video, saya akan melakukan hal yang sama pada budidaya bawang daun. Setelah kemarin saya melakukannya pada budidaya cabai, yaitu pencelupan mikorrhiza dan trichoderma sebelum tanam. Nah, ini trichodermanya dan ini mikorrhizanya. Ini mikorrhiza produk bukan produk, tapi produk baru yang saya coba. Bukan produk baru, produknya sudah lama, hanya saja saya pribadi baru mencoba. Biasanya saya menggunakan produk kelompok pertanian atau CP perorangan. Nah, ini saya coba. Nanti kita review hasilnya seperti apa, efektif atau tidaknya. Nah, saya juga sudah menyiapkan bibit yang akan saya tanam karena rencananya, nah, ini bibit yang akan saya tanam. Pageuting. Nah, ukurannya medium, tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar. Kemungkinan untuk luas lahan 25 tumbak atau 3-400 meter jumlah luas total lahan, itu cukup menggunakan 1-1,5 kintal lah. Itu cukup. Nanti kita pecah. Nah, asal usul bibit bawang daun ini pernah saya review sebelumnya. Nah, jadi silahkan cek lah di video saya sebelumnya. Nanti ini kita akan celup, teman-teman. Nah, tapi sebelum ke inti video, nah, kita siapkan dulu lahannya, teman-teman. Nah, tuh. Ini cabenya varietas rawita punyanya Panah Merah. Usianya baru 2 bulan, teman-teman, 60 hari, tapi baru seperti ini. Karena saya masih mempelajari, karena saya baru pertama kali tanam cabai. Ini cabai rawit, kalau kemarin kita CMK atau keriting. Soke cicikeun heula. Tuh. Bibit. Kak super kieu tuh. Varietasnya atau jenisnya lokalan saja, teman-teman.
Jadi prei biasa lokal. Nah, atau biasa disebut orang sini maja, japra dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba celup. Tapi sebelum lanjut di videonya, saya mau sedikit rapihkan dulu tempat di mana saya akan menanam bawang daun. Kita rapihkan dulu. Oke? Ngadonan eta gin, buru gin. Mahal deh. Sok ngadon. Nah, teman-teman, seperti yang saya janjikan. Nah, untuk dosis seperti biasa saya kasih 2 sampai 5 sendok. Sendok ligin. Bagus. Cukup. Nah, untuk mikorrhiza. Nah, untuk trichodermanya, teman-teman, saya kasih sama antara 2 sampai 5 sendok tergantung kebutuhan. Tidak ada dosis yang pasti untuk pemberian bakteri bermanfaat. Makin banyak makin baik, teman-teman. Lalu kita aduk. Eta celup gen, tong makanya nggak pangyelupkan eta nana. Kita aduk. Sing loba berat. Supaya sesangkehan berat. Aduk dulu, teman-teman, sampai kira-kira merata. Nah, kurang lebih 1, 2 sampai 5 menit lah, 5 menitan. Antep egin sing loba. Tah gitu ke sok eusian sing loba. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kenapa tidak saya kasih dulu pupuk kandang? Tidak saya kasih dulu kapur pertanian. Seperti yang saya sudah katakan, kita harus mampu beradaptasi karena sejatinya hal-hal semacam itu bisa dilakukan belakangan. Yang penting tanam saja dulu, teman-teman, untuk mengimbangi perputaran atau siklus ekonomi. Nah, karena harga sayuran sekarang sudah tidak menentu. Nah, sebagai komparasi atau perbandingan, di sini ada bawang daun punya tetangga kebun yang akan kita komparasikan. Nah, kita sedikit ulas. Usianya sudah masuk 1 bulan, teman-teman, punya tetangga. Nah, sudah 1 bulan, sudah dikasih pupuk kimia 1 kali dan sudah diberi pupuk kandang. Nanti kita akan lihat perbandingannya dengan tanaman punya kita yang akan kita tanam, teman-teman tuh. Setelah dirasa cukup, kita angkat sebelum ditanam, teman-teman. Nah, boleh teman-teman langsung tanam. Nah, tuh hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, nih untuk ininya nih. Dosis pastinya 5 sampai 10 kilo per hektar untuk bawang merah, kentang, sawi, tomat, kol dan lain sebagainya, atau horti lah. Tapi lebih banyak lebih bagus menurut pendapat saya pribadi, teman-teman. Nah, begitupun juga untuk mikorrhizanya, lebih banyak lebih bagus. Nah, ini kondisi fisik bibit yang kita tanam. Beratnya kurang lebih 2 ons lah per 1 rumpun ini nih. Nah, sekarang kita tanam. Jadi kita perlahan sambil kita pengolahan lahan, pembersihan lahan, langsung kita tanam untuk mengejar ketertinggalan. Sambil kita komparasikan pada akhirnya dengan bawang daun punya tetangga kebun. Kita akan kejar. Kita kejar, teman-teman. Oke, kita tanam dulu. Oke, teman-teman, singkatnya pencelupan hampir selesai, tinggal bagian akhir yang terakhir, tapi belum semua karena baru mungkin
sekitar 30 sampai 40 kiloan saja bibit yang saya bawa dari tempat asalnya. Nanti kita review asal usul bibitnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita beri jarak seperti biasa 20 ke 20 teman-teman. Nanti ada jarak atau ruang space di mana kita bisa menabur pupuk kandang, pupuk kimia, dan lain sebagainya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, langsung kita tanam. Nah, ini yang baru kita buat lubang ukuran. Nah, 20 ke 20 teman-teman. Nanti kita bisa berimprovisasi manakala kita tidak ingin ditabur. Bisa di sini kita berikan pupuk kimia atau sebagai tempat lubang buat pengecoran. Alat yang kita gunakan seperti biasa. Nah, bambu yang kita runcingkan sedikit. Nah, seperti ini. Pakai piling saja teman-teman. Menggunakan piling. Karena tanahnya belum dikasih air, kemungkinan besok kita lakukan sambil melakukan pengairan teman-teman. Kurang lebih seperti itulah. Jadi masih rentan tertutup kembali karena sudah beberapa hari tidak hujan. Nah, kurang lebih vlog saya hari ini seperti itu. Tapi sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.